Oke, baik, saya Enrico Putra Bonoet, NIM 21030200096, kelas 1C, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan kembali mereview sebuah buku yang berjudul Pengantar Sosiologi. Buku ini ditulis oleh Seri Hundoda dan diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini berjumlah 7 bab. Bab 1, pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang istilah sosiologi yang merupakan gabungan dari dua kata, sosios dan logos, yang artinya masing-masing masyarakat dan belajar. Dengan demikian, definisi etimologi sederhana dari sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu sosial atau perilaku yang berasal dari abad ke-19 di Eropa Barat. Perhatian utamanya adalah menemukan hukum-hukum dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan sosial manusia, dunia sosial, dunia kerja, dan perkembangan masyarakat dan institusinya. Itu tumbuh dari konteks revolusioner besar dengan perhatian besar untuk mengatasi perubahan sosial, gangguan, dan masalah dunia modern. Sosiologi mikro mempelajari aspek mikro manusia masyarakat, yaitu proses dan fenomena sosial yang berlangsung pada tingkat skala kecil. Sedangkan sosiologi makro mempelajari aspek makro, yaitu struktur keseluruhan, fungsi, perubahan, pengembangan, dan proses fenomena sosial pada tingkat skala besar. 6 besar bidang kajian sosiologi adalah organisasi sosial dan teori sosial, perubahan sosial, masalah sosial, sosial proses, kelompok sosial, dan kontrol sosial. Belajar sosiologi memberi kita pengetahuan sosiologi, imajinasi, cara yang mencerahkan untuk memahami kekuatan dan faktor yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu, kelompok, masyarakat, dan bangsa. Sosiologi memberi kita dengan banyak manfaat praktis dan memberikan kontribusi besar untuk solusi untuk masalah-masalah sosial kontemporer. Penelitian sangat penting dalam sosiologi, meskipun beberapa menantang status ilmiahnya. Ia menggunakan metode ilmiah untuk memproduksi, menyimpan, dan menyebarluaskan karya ilmiah pengetahuan tentang masyarakat dan fenomena sosial. Sebuah tipikal penelitian sosiologi mungkin melibatkan 7 langkah dan setiap langkah sangat penting dan harus hati-hati untuk diikuti untuk melakukan penelitian standar dan berkualitas. Sosiologi bukanlah sebuah pulau, itu saling bergantung satu sama lain dengan ilmu lain, dan untuk materi pelajaran kurang lebih serupa dengan ilmu-ilmu sosial atau perilaku lainnya seperti antropologi, psikologi, sosial, ilmu politik, ekonomi, dan geografi manusia. Namun untuk itu metode-metode fokus, unit analisis, dan pendekatan berbeda. Disiplin yang paling dekat dengan sosiologi adalah sosial antropologi. Mereka berbagi perkembangan sejarah yang serupa, yaitu konsep, teori, dan pendekatan. Walaupun berfokus pada masyarakat, antropologi berfokus pada masyarakat modern dan kuantitatif penelitian yang terakhir berfokus pada masyarakat tradisional dan teknik penelitian kualitatif. Bab yang kedua membahas tentang masyarakat dan budaya. Bagian yang pertama adalah konsep masyarakat. Istilah masyarakat seperti yang disebutkan sebelumnya berasal dari kata Latin socios. Istilah langsung berarti asosiasi atau kebersamaan, suka, berteman, atau sekedar kehidupan kelompok. Konsep masyarakat mengacu pada pengelompokan yang relatif besar atau kolektivitas, orang-orang yang berbagi lebih atau kurang umumnya, dan budaya yang berbeda, menempati wilayah geografis tertentu, lokalitas dengan perasaan identitas atau kepemilikan. Memiliki semua pengaturan sosial yang diperlukan atau sindiran untuk menopang dirinya sendiri. Konsep masyarakat dan budaya sangat penting untuk sosiologi. Masyarakat adalah pengelompokan otonom dari orang-orang yang mendiami wilayah yang sama, memiliki kesamaan budaya atau kumpulan nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan sebagainya, dan hubungan satu sama lain melalui rutinitas, interaksi sosial, dan status saling bergantung pada peran. Masyarakat dapat dikonseptualisasikan sebagai memiliki tingkat yang berbeda, di tingkat global, kontinental, regional, nasional, tingkat negara bagian, dan kelompok etika. Tergantung pada berbagai kriteria, masyarakat yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, seperti dunia pertama, dunia kedua, ketiga masyarakat dunia, dan dunia keempat, berdasarkan ekonomi pembangunan dan status sosial ekonomi secara keseluruhan, dan berburu dan meramun, pengembalaan agraris, industri, dan masyarakat pasca industri, berdasarkan suksesi temporal dan mata pencaharian utama. Yang kedua adalah konsep budaya. Konsep kebudayaan.
Banyak orang di dunia barat menggunakan istilah budaya dalam arti bahwa beberapa orang lebih berbudaya daripada orang lain. Pada dasarnya berasal dari ide yang terkait dengan akar dari istilah budaya atau kultur dalam bahasa Jerman yang mengacu pada peradaban. Jadi ketika seorang dikatakan menjadi berbudaya, dia dikatakan beradab. Untuk sosiologi dan antropolog, budaya mencakup lebih dari sekedar kehalusan, rasa, kecanggihan, pendidikan, dan apresiasi terhadap seni rupa. Istilah budaya mengacu pada seluruh cara hidup anggota suatu masyarakat. Ini termasuk apa yang mereka kenakan, memiliki adat, perkawinan dan kehidupan berkeluarga, seni dan pola kerja, upaya keagamaan dan rekreasi dan sebagainya. Budaya memiliki berbagai dimensi seperti material dan non-material, implisit dan eksplisit, organisasi dan supraorganik, ideal dan aktual, dinamis dan statis, dan terbuka dan rahasia. Unsur-unsur penting dari budaya meliputi simbol, bahasa, nilai, dan norma. Aspek penting lainnya seperti keragaman budaya, etnosentrisme, relativisme budaya dan kejutan budaya, kultur, universal, alternatif, dan spesialisasi, dan ketertinggalan budaya dan memimpin dibahas. Bab yang ketiga adalah sosialisasi. Sosialisasi adalah proses umur hidup tidak pernah berakhir di mana individu dilatih dan dipasang ke dalam fungsi normal masyarakat dan kelompok mereka. Hanya manusia secara biologis yang mampu untuk bersosialisasi. Dengan demikian, basis biologi yang membuat sosialisasi di manusia mungkin meliputi tidak adanya naluri, kebutuhan kontak, kapasitas untuk belajar, masa kanak-kanak yang berkepanjangan, ketergantungan, dan bahasa. Penelitian sosialisasi telah mengidentifikasi mekanisme di mana sosialisasi terjadi. Ini disebut metode pembelajaran sosial. Mereka termasuk pengkondisian klasik dan operan, identitas, memukau, pemodelan setelah, dan pemecahan masalah. Pola sosialisasi bervariasi dari masyarakat ke masyarakat. Ada dua pola sosialisasi yang luas. Pola yang pertama adalah represif dan yang kedua adalah partisipatif. Yang represif, sosialisasi yang menitikberatkan pada punishment dan reward, mekanisme menekankan pada kepatuhan anak dan sosialisasi. Sedangkan partisipatif berfokus pada anak-anak yang berpartisipasi dengan menekankan berpusat pada sosialisasi anak. Tujuan sosialisasi antara lain menekankan dasar disiplin, menamakan cita-cita sekaligus kedisiplinan, memberikan individu dengan identitas, mengajarkan peran sosial dan sikap mendukung mereka untuk keterampilan mengajar. Jenis sosialisasi utama adalah primer, sosialisasi masa kanak-kanak, dan sekunder, sosialisasi orang dewasa. Sosialisasi dan resosialisasi. Jenis kecil lainnya meliputi sosialisasi antisipatif dan sebaliknya sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan secara informal dan tingkat formal. Di antaranya sosialisasi informal melalui agen orang tua, saudara kandung, kelompok sebaya, dan hubungan interpersonal memainkan peran yang sangat kuat dalam membentuk sikap, tujuan, dan gaya hidup, pengetahuan, dan perkembangan kepribadian secara keseluruhan. Agen resmi lainnya dari sosialisasi juga memainkan peran yang sangat penting. Ini adalah sekolah di berbagai tingkat dan media massa. Di antaranya televisi menonjol sebagai agen yang paling kuat sosialisasi yang berkaitan dengan anak-anak seringkali dengan efek negatif. Bab 4. Organisasi sosial dan sosial interaksi. Organisasi sosial kita mengacu pada pola hubungan individu dan kelompok. Istilah organisasi menandakan pengaturan teknis bagian-bagian secara keseluruhan dari istilah sosial, menunjukkan fakta bahwa individu dan hubungan kelompok adalah hasil dari proses sosial. Dengan demikian, salah satu ilmu sosiologi perhatian utama adalah untuk mempelajari dan menganalisis perilaku masyarakat manusia seperti yang tampak dalam struktur dan cara dan hubungan terorganisir. Organisasi sosial mengacu pada cara orang secara sosial dikelompokkan dalam jaringan interaksi sosial yang langgeng dan hubungan. Kehidupan dan pekerjaan yang layak lingkungan seseorang adalah kehidupan kelompok. Seperti kapal tidak berfungsi di luar air, manusia sebagai makhluk sosial, hewan tidak hidup selama periode berkelanjutan, yang berarti waktu dalam isolasi dari konteks kelompok sosial.
Apapun yang kita lakukan, mengatakan, berperilaku, atau bertindak mendapatkan makna yang benar dalam konteks kelompok sosial. Kehidupan organisasi sosial orang mungkin dijelaskan dalam kelompok sosial, agregat, kategori, dan lain-lain. Kehidupan organik masyarakat disemen atau direkatkan oleh kekuatan interaksi sosial dan hubungan. Sifat dan dinamik sosial interaksi dalam kehidupan kita sehari-hari dibahas. Kunci konsep dan perspektif interaksionis simbolik seperti dramaturgi, stereotip dalam interaksi sehari-hari. Etnometodologi dan konstruksi sosial atas realitas juga dibahas. Status sosial menempatkan individu dan kelompok dalam lingkungan sosial struktur, di mana beberapa lokasi ditentukan oleh kelahiran dan lain-lain diperoleh dengan pilihan, usaha, dan kompetensi. Status dikaitkan dengan peran yang mungkin ideal atau aktual. Biasanya ada ketegangan dan bentrokan antara peran ideal dan aktual. Ketika seperti itu, ketegangan terjadi dalam satu peran itu. Ada konflik intraperan atau ketegangan peran. Dan ketika itu terjadi di antara yang berbeda peran seseorang, itu adalah konflik antara peran. Bab yang kelima, proses sosial. Pada bab ini membahas tentang hubungan sosial yang terorganisir dari kelompok-kelompok manusia, proses sosial berlangsung. Proses sosial adalah bentuk tindakan berulang, pola perilaku sosial. Proses sosial memanifestasikan dirinya melalui berbagai mode seperti kompetensi, konflik, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Proses-proses ini membutuhkan tempat secara terus-menerus di tingkat mikro dan makro. Mode proses sosial ini saling terkait dan masing-masing dapat menghasilkan yang lain. Mereka terjadi dalam siklus tata krama. Stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial adalah tiga aspek penting dari proses sosial. Stratifikasi sosial mengacu pada klasifikasi masyarakat ke dalam strata sosial yang berbeda, yang melibatkan ketidaksetaraan atau perbedaan gaya hidup dan standar hidup masyarakat. Mereka mengacu pada ketidakseimbangan kekuasaan dan distribusi yang tidak merata sumber daya di antara orang-orang. Kata stratifikasi awalnya digunakan dalam geologi untuk membedakan satu jenis bantuan dari yang lain. Dengan cara yang sama, yaitu masyarakat di umum tersegmentasi, ada dua bentuk sosial stratifikasi. Ini adalah kelas sosial dan sistem kasta. Yang pertama mengacu pada kategori orang yang memiliki strata yang sama, yang memiliki tingkat sosial yang kurang lebih sama standar ekonominya. Yang terakhir adalah jenis yang tertutup dan kaku dari stratifikasi sosial. Posisi atau pangkat individu dalam strata atau kelompok ditentukan oleh kelompok yang sudah kuno, tradisional, nilai-nilai agama, norma, dan prinsip yang kuat dan sulit diubah. Sedangkan mobilitas sosial mengacu pada pergerakan individu dan kelompok dalam ruang sosial. Mobilitas fisik bukan sosial mobilitas, tetapi dapat berkontribusi pada mobilitas sosial. Sosial mobilitas mungkin vertikal atau horizontal dan intragenerasi atau antar generasi. Aspek lain dari proses sosial adalah perubahan sosial. Studi tentang perubahan sosial telah menjadi perhatian utama dalam disiplin sosiologi. Perubahan sosial mengacu pada skala besar, signifikan, perubahan organisasi dan kelembagaan populasi masyarakat, perubahan yang terbatas pada individu atau kelompok tertentu, keluarga, dan lain-lain. Bukan merupakan berubah meskipun penting, namun kita tidak bisa memisahkan perubahan sosial dan budaya karena mereka saling bergantung. Perubahan sosial dapat membawa serta budaya berubah, dan sebaliknya. Teori modernisasi berfokus pada gagasan tentang modernisasi. Modernisasi adalah peningkatan kemampuan untuk lingkungan induk. Menurut teori ini, perubahan terjadi di masyarakat dunia ketiga ketika mereka berusaha meniru masyarakat barat yang maju dalam berbagai hal. Aliran pemikiran konflik berdiri melawan sekolah dari fungsionalisme struktural. Menurut yang terakhir, konflik adalah faktor utama di balik perubahan sosial dan berguna untuk diperlukan untuk perubahan. Bab 6. Tinjauan sosial patologi. Istilah patologi sosial dan masalah sosial sering digunakan secara bergantian. Mereka merujuk pada sakit kondisi masyarakat. Karena tubuh fisik menderita berbagai penyakit, masyarakat sebagai suatu sistem juga menderita dari berbagai patologi yang mengancam haknya, berfungsi, dan sangat ada. Sosiologi lebih suka menggunakan masalah sosial untuk patologi sosial.
Masalah yang terbatas pada psikologi individu, dimensi, atau kelompok sosial tingkat mikro mungkin tidak merupakan masalah sosial itu sendiri, meskipun manifestasi dari kondisi masyarakat yang sakit. Beberapa masalah sosial yang memiliki sifat universal atau global dan lainnya terikat pada tingkat ekonomi masyarakat dan perkembangan teknologi, sejarah, ekologi, sosial, pengaturan politik, dan budaya. Beberapa masalah sosial adalah sehingga lebih merajalela di masyarakat industri dan lain-lain berlaku di masyarakat yang kurang industri. Masalah sosial utama di Ethiopia kontemporer kita termasuk kelaparan, prostitusi, pengangguran, narkoba, kecanduan narkoba, tunawisma, pengemis, kemiskinan, perkotaan, dan ledakan populasi dari kerusakan ekologi, di antara yang lainnya. Masalah ini meningkat sejak dekade terakhir. Mereka adalah cerminan negara sejarah sosial politik, kepercayaan tradisional yang berbahaya, dan praktek kemiskinan dan faktor alam, antara lain. Bab yang ketujuh adalah metode pekerjaan sosial dan profesional kesehatan sebagai ganti agen. Aksi sosial dan pekerjaan sosial adalah konsep yang terkait. Mereka merujuk pada tindakan atau pekerjaan apapun yang bertujuan untuk menghasilkan positif perubahan yang diinginkan dalam kehidupan seseorang. Individu atau kelompok sosial atau komunitas mungkin menemukan diri mereka sendiri dalam segala jenis ketegangan, psikologi, keadaan sulit, dan dipengaruhi oleh kekuatan di luar kapasitas mereka. Mereka disebut sistem klien. Itu yang membuat segala jenis sistematis dan teliti upaya membantu klien membantu dirinya disebut agen perubahan. Agen perubahan harus dipandu oleh fundamental prinsip-prinsip panduan metode aksi sosial atau pekerjaan sosial. Apakah agen perubahan bekerja dengan individu, yaitu kerja kasus, kelompok sosial, yaitu kerja kelompok, atau komunitas, yaitu organisasi komunitas. Mereka harus memperhitungkan kerja dasar prinsip dan pendekatan. Bagaimanapun juga, agen perubahan harus memainkan peran sebagai katalis, pemimpin, penyelenggara, peneliti, pemandu, konselor, dan perantara. Dan mereka harus menjalankan tugasnya secara etis, cara yang tepat, secara profesional. Mereka juga harus dilengkapi dengan pengetahuan yang sesuai tentang teori dan peka terhadap budaya sistem, klien, situasi sosial atau komunitas, kelembagaan, pengaturan ekologi, dan dimensi lainnya. Sekian review materi saya pada hari ini. Terima kasih.